Kalau emang Allah sama kita, especially in this hard life, dan kita adalah manusia yang lahir ke bumi for the first experience ever, lalu gimana sih sebetulnya bentuk kasih sayang Allah itu? Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Kali ini aku akan ngomongin sesuatu yang aku suka banget, yaitu adalah tentang how Allah love us so much, yang nanti akan terdeskripsikan dari 3 asma Allah yang menggambarkan betapa Allah sayang sama kita. Oleh karena itu, di video kali ini aku mau mengawali dengan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, tahukah kamu apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menggambarkan kalau Allah itu maha penyayang? Yang kedua adalah aku mau tanya, tahukah kamu bahwa selain Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada nama lain atau asma Allah yang lainnya yang menggambarkan kalau Allah juga maha penyayang? Pasti teman-teman udah familiar sama 2 nama sebelumnya yang aku sebutin, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi apa sih bedanya? Jadi ternyata guys, Ar-Rahman itu adalah Allah maha penyayang kepada seluruh makhluknya. Enggak memandang apakah dia makhluk yang hidup atau dia yang makhluk yang mati, seperti halnya manusia, hewan, tumbuhan kalau dia hidup, dan kalau mati seperti halnya bumi, matahari, beredarnya alam semesta. Ya, jadi saking Allah itu sayang banget sama kita, ketika menciptakan kita itu nggak cuma semata-mata ya udah kita dibikin ya, diciptakan gitu, tapi juga sekaligus dikasih apa-apa yang membuat kita itu bisa bertahan hidup when we live on earth. Salah satu tanda sayang Allah sebagai Ar-Rahman itu kita bisa lihat di surat Al-Qasas ayat 73. Di sini Allah bilang, "Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar." Karena rahmatnya Allah, dia jadikan untuk kita malam dan siang. Ngapain? Litaskunu fihi, supaya kita bisa beristirahat di malam hari. Walitabtagu min fadlihi, dan supaya kita bisa mencari keutamaan atau karunia yang Allah kasih di siang hari. Terus Allah kasih catatan tambahan, wala'allakum tashkurun. Itu semua harapannya agar kita itu bersyukur. Makanya nggak kebayang ya kalau misalnya kita itu selalu siang atau selalu malam. Oh, pasti akan menjadi hari-hari yang lebih melelahkan daripada sekadar apa yang kita alami hari ini. Maksudnya ada malam aja kita kadang masih yang nggak bisa tidur, insomnia dan sebagainya, dan ketika ada siang ternyata nggak selamanya cari kerjaan atau cari nafkah itu bisa semudah yang kita bayangkan. But then Allah created night and day for us to be a person or a human being that can be doing something that really matters for us. Nah, kemudian Allah sebagai Ar-Rahman juga disebutkan di surat Maryam ayat 93. Di sini Allah bilang, in kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Tidaklah semua apa-apa yang ada pada langit dan bumi itu datang kepada Allah sebagai hamba. Dan di sini Allah bilangnya, Allah nyebut dia sebagai Ar-Rahman. Jadi kita adalah hambanya yang maha penyayang. Kayak itu, bukan itu label yang luar biasa buat kita guys. Kita adalah hamba yang maha penyayang. Abdurrahman, manis banget. Nah, Allah Ar-Rahman ini juga nggak cuma soal sayangnya Allah kepada yang mati atau yang hidup, tetapi juga sayangnya Allah kepada orang yang beriman dan tidak beriman. Makanya kenapa salah satu daripada hal yang kita syukuri itu adalah keberadaannya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah bilang gini di surat Al-Anbiya ayat 17. Di sini Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan ini menggunakan kata alamin ya, artinya jamak buat makhluk hidup. Berarti Rasulullah itu Allah hadirkan ke bumi, ke kita, itu memang untuk seluruh manusia, agar kita itu selamat dari apa-apa yang Allah nggak mau kita terjun ke dalamnya. Yang kedua adalah Allah Ar-Rahim, yaitu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Makanya kalau Ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang tidak hanya kita akan dapatkan di dunia atau di bumi, tapi juga nanti di akhirat setelah kita wafat. Apa yang akan kita dapatkan itu adalah berupa surga dan ridhonya Allah, karena kita menerima apa-apa yang Allah bawa untuk kita semua. Jadi kalau misalnya ada yang merasa sedih karena tidak seberuntung orang non-muslim ketika ada di bumi, jangan khawatir. Karena apa? Karena di akhirat kita mendapatkan apa-apa yang tidak mereka dapatkan di akhirat gitu. Lalu apa yang ketiga, nama lain
tentang Allah Maha Penyayang yang bisa kita maknai bareng-bareng adalah Allah Ar-Ra'uf. Jadi Allah Ar-Ra'uf itu adalah Allah Maha Penyayang yang karena Allah sayang, makanya Allah tuh nggak akan mau, atau siapapun yang punya sifat Ar-Ra'uf itu gak akan mau orang yang dia sayang itu kenapa-kenapa, atau ngalamin hal yang buruk, atau mengalami hal yang menyakitkan, terluka, dan sebagainya. Oleh karena itulah kenapa Allah memberikan kita peringatan atau petunjuk atau hudan, karena ini cara Allah untuk menjaga kita supaya nggak terjun kepada hal-hal yang Allah tuh nggak mau kita ada di sana, seperti kegelapan, kemaksiatan, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat pada surat Al-Hadid ayat 9, di sana Allah mengatakan, Huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatim bayinatin. Dialah Allah yang menurunkan atas hambanya ayat-ayat yang menjelaskan. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, agar bisa mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim, dan Allah itu sesungguhnya bagi kita itu adalah Maha Ra'uf dan Maha Rahim. Jadi disebutkan dua nama Allah sekaligus, yang Ar-Rahim buat orang beriman dan Ar-Ra'uf, Allah itu nggak mau kita kenapa-kenapa. Makanya kebalik ya, jangan sampai kita itu mengatakan kalau emang Allah sayang sama kita, kenapa kemudian ada yang namanya ancaman-ancaman neraka atau hukuman kalau kita ngelakuin dosa. Kebalik guys, justru karena Allah sayang sama kita, makanya Allah tuh kasih tahu ini yang gak boleh, dan kalau kamu lakuin yang gak boleh ntar kamu celaka. Biar apa? Biar gak dilakuin. Seperti halnya gini, ketika aku baca catatannya Ustazah Jinan Yosef itu, beliau menggambarkan Ar-Ra'uf itu seperti halnya bapak yang gak mau anaknya sakit kalau misalnya hari itu lagi dingin atau lagi musim hujan. Caranya gimana? Dengan minta anaknya untuk dipakein jaketnya, baju hangatnya, hoodie-nya, dan sebagainya. Atau ibu, ya mungkin dia rewel ya sama kita, makan gak? Makan gak kamu? Ya karena ibu gak mau kalau kita tuh jadi orang yang mungkin punya mah terus kambuh, atau migran terus kambuh, gak mau. Ini masih penting perkara itu perkara dunia ya. Kalau kita sakit ya tinggal berobat. But what if kita keburu jatuh ke neraka? Kan serem gitu. Makanya Allah tuh nggak mau kita seperti itu. Dan karena Allah sayang, makanya Allah kasih tahu mana jalan yang kita tuh nggak boleh ambil. Di dunia pun sama. Kalau kita ngelakuin hal yang Allah itu nggak suka, pasti kita akan mengalami dampaknya. Bukan karena Allah kasih hal menyakitkan pada hal itu, tapi karena memang itu perbuatan yang buruk. Misalnya ada yang dia itu ngelakuin sesuatu yang tidak seharusnya dengan lawan jenisnya, sehingga akhirnya ada perzinahan. Apa dampak perzinahan? Satu, malu ya, kita ngelakuin sesuatu yang ternyata itu sangat kotor sekali. Kedua, kalau misalnya kita ternyata akhirnya mengandung dari hasil perzinahan itu ada dampak yang tidak enak kan. Kalau misalnya malu dan gak mau dilahirkan anaknya, akhirnya ada pembunuhan berupa aborsi. Kalaupun dilahirkan, ya anak yang dilahirkan itu jadi seseorang yang tidak punya nasab yang jelas buat dia hidup ke depannya gitu. Bayangin, sedih banget gitu, itu buruk banget. Makanya Allah larang hal tersebut, karena Allah nggak mau ada manusia yang menanggung beban seberat itu gara-gara perbuatan yang salah. Nah, ini ada ayat lainnya di surat Al-Ahzab ayat 43 yang menegaskan kalau Allah itu sayang sama kita, makanya pengen mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Tipe huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Dan dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun nih buat kita supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan wah, ini keren banget nih ya. Nih, dalam bahasa Arab itu ada sebuah kaidah penyusunan kalimat disebut sebagai jumlah ismiyah, yaitu ketika struktur kalimatnya itu ada mubtada, khobar, dan muta'alliq bil khobar. Ketika ada keadaan di mana muta'alliq bil khobar itu di awal atau mendahului khobarnya, itu menandakan spesialan, kekhususan, the only one that get that kind of act. Dan di sini Allah bilang wa kana bil mu'minina rahima. Itu di sana ada penukaran dari muta'alliq bil khobar yang harusnya dia di ujung, yang harusnya wa kana rahiman bil mu'minin.
Tapi sama Allah tukar jadinya wakana bil mu'minina rahima, yang menandakan bahwa rahim atau Allah sebagai arham itu hanya kepada orang yang mukmin. Wah, itu kayak atau orang yang beriman, bayangin itu ke kita guys, ke kita dapat tiga-tiganya, Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim, dan Allah ar-Rauf. Dan ini juga lah yang perlu kita perhatiin di kisahnya Nabi Adam ya. Bayangin kita hari ini sedih gak sih jadi orang yang kadang helpless, kadang hopeless because this world kinda hard to live in. Bahkan kadang kita nggak tahu kita mau gimana sama hidup, what we should do. Bahkan sampai ada perkataan kayak yang I'm adult but I also need another adult, atau I need adultier adult gitu. Aku memang sudah dewasa, tapi aku butuh orang dewasa yang lain karena aku butuh ada yang ngarahin gitu. Mungkin aja kita ada di sebuah fase kayak gitu karena kita adalah orang-orang yang belum membaca apa yang Allah kasih atau Allah ceritakan di Al-Baqarah ayat 30-38. Pasti udah familiar sama ayat 30 di Al-Baqarah yang Allah itu bilang ke malaikat bahwasannya Allah itu akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi yang akan mengurusi bumi. And then malaikat be like, nande, kenapa harus manusia gitu, padahal mereka tuh suka buat kerusakan. Terus kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Dan akhirnya diberitahulah bahwa manusia itu punya akal. Makanya sebelum Allah turunkan manusia ke bumi, Allah kasih bekal dulu ke Nabi Adam, apa-apa yang harus dia lakuin, apa-apa yang harus dia ketahui, what's this, what's that. Dan itu semua adalah apa-apa yang tidak Allah kasih tahu ke malaikat. Makanya sesudahnya tuh malaikat be like, ya Allah lebih tahu. Terus di ayat 37-nya teman-teman bisa melihat bahwasannya ketika Nabi Adam bertaubat daripada kesalahan dia yang waktu itu malah mengikuti perkataannya setan untuk mendekati sesuatu yang Allah tidak mau dia dekati, kalimat taubat itu Allah yang ngasih. Di sini Allah bilang kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Tuh, bayangin, saking Allah sayang sama hambanya, sama kita, abdun ya. Itu bahkan buat taubat pun Allah kasih tahu caranya gitu, kasih tahu kalimatnya. Kurang baik apa Allah coba. Dan ini kalau kita mau keluar konteks kepada Al-Fatihah, di situ ada sebuah ayat di mana kita minta petunjuk, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Itu tahu nggak teman-teman? Itu adalah ayat yang menjadi doa yang luar biasa. Kenapa? Karena ihdinas siratal mustaqim itu memiliki makna meminta petunjuk yang benar-benar. Tahu dari mana? Nih, ihdina. Kata ihdina itu kan dari ihdi dan na. Ihdi itu kan artinya tadi ya, satu akar kata dengan hudan atau petunjuk. Maka ketika ihdi itu maksudnya kita meminta, kita memohon, ya Allah tolong kasih aku petunjuk. Nah, kepada kita. Dan tahu nggak, makna ihdina itu artinya adalah petunjuk yang benar. Jadi hudan itu nggak mungkin salah, pasti benar. Itu yang pertama. Kedua, hudan adalah petunjuk yang diberikan dengan cara yang baik, cara yang lembut. Jadi nggak akan dengan cara yang kasar kayak misalnya kita ngelempar batu ke orang gitu, nggak seperti itu. So, can you imagine how gentle Allah kepada kita since the beginning gitu, kayak Lalu ada kata sirotol mustaqim. As-sirot itu aja udah bermakna jalan yang lurus. Ibaratnya kalau mau diumpamakan kepada apa yang kita indra adalah dia seperti jalan tol atau landasan pesawat. Lurus kan? Orang tuh nggak mungkin tersesat kalau udah jalan yang lurus. Kan kalau sambil torik itu kan masih berupa jalan-jalan kecil ya, bisa berkelok atau seperti gang. Tapi kalau as-sirot itu ya jalannya tuh lurus, udah pasti benar. Ditambah keterangan al-mustaqim, tegak lurus. Jadi dalam satu paket Allah saking sayang sama kita, ketika kita mau minta petunjuk pun Allah kasih kalimatnya gitu loh, kayak nih tinggal bilang aja ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk yang benar-benar lurus. 3 kali penekanan guys, itu kurang baik apa Allah kepada kita, bayangin. Nah itu Allah sebagai Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan Ar-Rauf. Dan kalau kita ngambil hudannya Allah, di sini Allah bilang di ayat 38-nya, fa'imma ya'tiyannakum, kata Allah, maka ketika pasti datang petunjuk kepada kalian, minni, dariku,
Hudan ya tadi petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih. Can you imagine being Nabi Adam for the first time turun ke bumi untuk tinggal di sini, di mana dia nggak punya blueprint sebelumnya how to live in here. Beliau hanya nerima, ya udah kata Allah gini, kata Allah gitu, oke lah gas gitu ya. Tapi Allah ke kita tuh lebih baik gitu. Tahu dari mana? Tadi kita kembali ke Al-Anbiya ayat 107. Allah bilang, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah itu tidaklah menurunkan Rasulullah ke kita kecuali sebagai rahmat. Jadi bayangin, semengerikan-mengerikannya kita hidup di sini, because life is hard and there's so many weak thing here happens. Tapi ketika kita itu hidup, Allah itu gak cuma ngasih kita petunjuk gitu, gak cuma ngasih kalimatnya, enggak. Tapi Allah kasih bahkan orangnya yang bisa kita contoh, the best human ever, the best person ever, the most perfect human being that ever live in this world, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kita gak cuma ya udah dapat petunjuk berupa hudan, tapi ada yang nyontohin how we do the prayer, how we do the fasting, gimana kalau kita berdakwah, how to be a person that good towards elderly, atau gimana jadi orang yang penyayang kepada anak-anak atau yang lebih muda, gimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi istri yang baik because he also married. Ya, jadi apa ya, kita tuh gak perlu takut gitu loh, karena even though this world is scary, Rasulullah itu ada buat kita. Dan yang paling bikin aku terenyuh itu adalah ternyata Rasulullah pun adalah seseorang yang ar-rauf, alias beliau itu punya kasih sayang yang gak mau kita itu kenapa-kenapa. Kita bisa buka di At-Taubah ayat 128 ya teman-teman. Di sini Allah menggambarkan seperti apa Rasul itu ke kita, ke umat yang jauh banget hidup setelah beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, alias we are sama-sama manusia ya, bukan yang berbeda jenis gitu. Kata Allah gini, azizun alaihi, berat banget terasa oleh Rasulullah, ma'anitum, apa-apa penderitaan yang kita alami, apa-apa kesedihan yang kita rasakan, apa-apa beban yang ada di sini yang kita tuh merasa kayak sampai kadang hopeless gitu karena ada beban ini. Rasul tuh ngerasain, Rasulullah loh, karena beliau adalah ar-rauf. Ini harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasul itu adalah orang yang sangat ingin kita itu beriman dan mendapatkan keselamatan. Karena apa? Karena bil mu'minina raufur rahim. Karena karena Rasul itu adalah punya sifat ar-rauf dan ar-rahim. Jadi kayak if you are someone that feel like no one loves you, atau kalian merasa kesepian, this man live 1000 tahun sebelum kita, itu udah sayang banget sama kita. Even probably he doesn't know that we will be here in this world, but he already love us anyway. So in this crazy and uncertain world, ternyata Allah tuh sayang banget sama kita. Dan cara Allah itu menunjukkan adalah dengan memberi kita petunjuk berupa kitab Al-Quran dan As-Sunnah, atau apa-apa yang Rasulullah lakuin, bicarakan dan putuskan. Insya Allah kalau kita udah ngikutin apa yang Allah kasih sebagai tanda dia sayang sama kita, probably we can be less sad or less hopeless because we have hudan, sesuatu yang bahkan dia senada dengan hadiah kepada kita. Sayang banget sama Allah. Jadi bayangin teman-teman, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, sama Ar-Rauf. Ini baru 3 doa yang kita bahas, karena masih ada lagi nama Allah yang menggambarkan kalau itu Maha Penyayang. Nah, Allah udah sesayang itu. Imagine if it's us that have lost. Terus orang yang kita sayang itu, instead of doing something that really make us happy, itu malah dia menyakiti kita, melukai, berkhianat, menjauh. What we gonna feel about that?
kita pasti sedih ya. Nah, ya bayangin itu Allah gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi mikir ya bener ya, nggak yang kebawa kesedihan atau nggak kebawa emosi itu, mungkin aja aku atau bahkan kita hari ini tinggal di sebuah negara yang kita ngerti betapa mess up-nya negara ini. Ya mungkin aja itu semua karena kita adalah orang-orang yang enggak mengikuti apa yang Allah mau. So for that, Allah ngasih kita peringatan, Allah ngasih kita sesuatu yang harapannya ini kita bisa come back to Him gitu. Apalagi di kemarin 20 Oktober kita udah pelantikan presiden baru. Ya lihat aja kalau kita itu makin jauh dari Allah padahal udah disumpah pakai Al-Quran, and then we don't even look up in there. Can you imagine? Can you imagine betapa patah hatinya Allah because we keep being so far from Him. Ya tadi kembali ke personal gitu ya. Tadi kalau misalnya aku lagi mikir baru tuh kayak ya mungkin kenapa aku sedih, kenapa aku mengalami hal yang buruk, kenapa aku kok urusannya tuh nggak beres ya, karena aku memilih jalan yang salah. Jadi biar bisa bener lagi hidupku, biar bisa hidupku terarah lagi, biar nggak merasa helpless atau bahkan merasa have no idea what to do with this life in this world. I just have to come back to Him and look His words. Apa yang Allah itu sebetulnya mau dari kita when we are here. Ketemu lagi di video yang akan datang. And I hope we can get to know Him even more. Dadah!